Kula nuwun, sedulur. Sugeng pepanggihan malih kalih kula Subagos Purnama. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, jika panjenengan ingin mendapatkan pencerahan diri, maka tonton video ini sampai selesai. Tidak peduli panjenengan usia berapapun, semakin muda semakin baik. Dan saya jamin, dengan menonton video ini maka panjenengan akan mendapatkan pencerahan. Monggo kita simak videonya. Baik, sedulur. Untuk mendapatkan pencerahan, saya akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Apakah pasangan hidup, entah itu suami atau istri, itu adalah milik panjenengan? Tentunya jawabannya bukan. Kendati ada pernikahan, surat nikah bahwa itu menyatakan pasangan yang sah, kita hanya sebagai pasangan menemani perjalanan hidup di kehidupan ini, tinggal dalam satu atap. Namun adakah yang bisa memastikan bahwa kita dan pasangan kita akan mati berbarengan? Tidak. Nah, disinilah baru kita menyadari bahwa pasangan kita ini bukan milik kita, melainkan hanya teman seperjalanan. Sehingga jika teman seperjalanan hidup ini kita tidak boleh memaksakan ego kita, arogansi terhadap ego kita, antara yang satu dengan yang lain saling menang-menangan, saling menuntut memberikan kebahagiaan dia. Jadi diusahakan, bahagiakan diri Anda sendiri dulu, agar di dalam satu keluarga, dalam rumah tangga, panjenengan bisa berlomba memberikan kebahagiaan, bukan menuntut kebahagiaan. Nah, ini sebagai dasar pemikiran pertama. Lalu pertanyaan kedua, apakah anak-anak itu milik Anda? Apakah anak-anak ini milik panjenengan semua? Jawabannya bukan. Walaupun secara genetika, DNA, dan panjenengan yang bereproduksi membuat anak itu ada, tetapi mereka bukan milik panjenengan. Mereka nantinya akan hidup dan menentukan jalannya sendiri. Jadi tidak mungkin akan sesuai dengan jalan hidup panjenengan. Panjenengan tidak akan bisa memaksakan bahwa anak saya harus seperti saya, tidak. Karena bukan milik panjenengan. Nah, walaupun kita tinggal di satu atap, kadang kita bahagia bareng, tertawa bareng, menangis bareng, bersedih bersama, namun itu bukan milik panjenengan. Semua memperoleh jalan hidup masing-masing dan masalahnya masing-masing. Jika panjenengan menyadari masalah yang panjenengan terima dengan masalah yang anak panjenengan terima, bahkan pasangan panjenengan, tidak akan sama dan terkadang menuntut penyelesaian dari masing-masing. Panjenengan tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan istri panjenengan
Panjenengan tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan anak panjenengan. Jadi yang bisa menyelesaikan permasalahan panjenengan ya hanya panjenengan sendiri. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apakah uang yang ada di dompet panjenengan, yang ada di brankas panjenengan, yang ada di deposito panjenengan itu milik panjenengan? Jawabnya bukan. Panjenengan tidak bisa memiliki uang. Kendati uang itu banyak masuk, tetapi apakah uang itu menempel pada diri panjenengan? Tidak. Kenyataan uang itu tidak. Uang itu di tempat lain. Yang di dompet hanya seberapa. Bahkan sekarang ada era digitalisasi, sehingga kita hanya menyimpan kartu, bukan uang. Sekuat apapun kita mengusahakan uang masuk, uang itu tetap keluar. Di era kapitalisasi ini, kita dituntut untuk bekerja keras, ngoyo, mengusahakan uang. Uang bukan milik kita, tetapi kita menjadi miliknya uang. Karena kapitalisasi dan panjenengan sudah dibuat untuk mengejar uang. Uang itu seakan menjadi Tuhan pada saat ini. Tujuannya hanya uang, 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 dan uang. Tetapi panjenengan tidak bisa memiliki uang. Karena uang itu juga tidak akan dibawa mati. Nah, kemudian apakah rumah, properti, mobil, kekayaan panjenengan itu adalah milik panjenengan? Jawabannya sama, bukan. Sekuat apapun panjenengan mengusahakan rumah, mobil, motor, kekayaan apapun, emas, berlian, itu semua bukan milik panjenengan. Panjenengan bisa memakai, menggunakan sebagai alat untuk menunjang kehidupan panjenengan, lebih tepatnya menunjang kegiatan panjenengan untuk memperoleh uang yang lebih banyak, tetapi bukan milik panjenengan. Karena pada akhirnya mereka semua akan ditinggalkan. Jadi itu bukan milik panjenengan. Nah, inilah gambaran bahwa selama ini kita sudah tertipu oleh benda-benda yang ada di sekitar kita, oleh materi-materi yang ada di sekitar kita. Kita sudah tertipu oleh materi dunia. Itu semua hanya alat. Itu semua hanya menemani kita di dalam kehidupan ini, di saat waktu ini. Jadi yang benar-benar milik kita adalah satu, raga atau fisik kita. Nah, terkadang kita lupa. Kita bekerja dengan maksimal, berpikir dan memeras pikiran dengan over. Terkadang kita lupa, kita sudah bekerja keras, berpikir keras untuk mendapatkan materi-materi yang ada di dunia ini sesuai dengan keinginan panjenengan. Tetapi panjenengan lupa untuk berterima kasih dengan tubuh dan fisik panjenengan. Ingat, harta kekayaan yang paling mahal, yang paling ada di dunia ini adalah fisik panjenengan.
raga panjenengan. Jika panjenengan mengorbankan kesehatan raga panjenengan, fisik panjenengan, maka panjenengan akan menyesal ketika nanti fisik dan raga panjenengan sudah sakit. Maka barulah panjenengan merasakan uang yang dikumpulkan, rumah yang ada ini sia-sia, panjenengan tidak akan bisa menikmatinya. Bahkan itu hanya dibuang untuk mengobati penyakit yang ada di dalam fisik dan raga panjenengan. Jadi pentingnya panjenengan menjaga kesehatan fisik panjenengan, melebihi dari panjenengan mengejar materi. Jadi bekerjalah sesuai dengan kekuatan, berpikirlah sesuai dengan realita. Jangan sering memikirkan masa depan karena masa depan belum terjadi. Jangan sering memikirkan masa lalu karena itu sudah terjadi. Jangan sering ketakutan dengan hal-hal yang belum terjadi. Nah, semoga panjenengan memahami dan mulai sekarang jaga benar-benar kesehatan fisik panjenengan, entah itu dengan olahraga, entah itu dengan makanan yang sehat, tidur yang cukup. Lalu yang kedua menjadi milik panjenengan adalah mental. Mental ini juga sering disebut ether. Mental ini menunjukkan jiwa panjenengan. Jadi sama juga ether, jiwa maupun mental. Ini milik panjenengan. Kalau panjenengan tidak menjaga kesehatan mental panjenengan, maka yang terjadi panjenengan tidak bisa menikmati kehidupan ini. Mental panjenengan mental terjajah, ya hidupnya akan miskin, akan merasa bahwa panjenengan menderita terus. Maka dari itu penting untuk merubah mental. Cara merubah mental, cara menyehatkan mental adalah hiduplah dengan hati. Jalani kehidupan ini dengan bahagia, dengan kedamaian, dengan penuh rasa keberanian, dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena sebagai orang yang masih ketempatan fisik, maka harus memenuhi tanggung jawab sebagai manusia yang hidup. Jika berpasangan juga harus bertanggung jawab menafkahi, memberikan pendidikan buat anak-anaknya, memberikan perlindungan dengan rumah. Itulah yang disebut manusia. Dan jangan terlalu memforsir pikiran, hati Anda, perasaan panjenengan untuk masa lalu yang sudah berlalu dan ketakutan akan masa depan yang belum terjadi. Maka dari itu, hiduplah dengan penuh kebahagiaan, nikmati hidup. Itu adalah saat ini, detik ini, jam ini, dan hari ini, bukan masa lalu dan masa depan. Itu sering disebut mindfulness. Nah, mindfulness itu adalah kesadaran murni. Maka jika sekarang panjenengan
sudah mulai bekerja dan di tempat kerja memikirkan pekerjaan itu tanpa memikirkan makanan yang di rumah, tanpa memikirkan ketakutan nanti bagaimana anak saya di sekolah, nanti bagaimana istri saya belanja, nanti bagaimana saya berhutang, nanti bagaimana, maka itu disebut penjenengan belum fokus. Kalau penjenengan sudah fokus, penjenengan tidak akan memikirkan kemana-mana, hanya memikirkan pekerjaan. Begitu juga pada saat penjenengan rekreasi. Kalau penjenengan rekreasi sudah memikirkan bagaimana nanti membeli oleh-oleh dengan uang yang ada sekian, nanti bagaimana di rumah, si A butuh apa, si B butuh apa, itu sama saja penjenengan tidak menikmati rekreasi. Jadi hiduplah dengan mindfulness, fokus pada saat ini, hari ini, sebisa mungkin bergunalah bagi semuanya, jangan untuk diri sendiri. Kehidupan ini sangat berarti kalau kita bisa mengartikan kehidupan ini. Urip hidup dan hidup itu untuk bersama, bukan untuk diri kita. Hiduplah dengan hati penuh bahagia, penuh tenang, maka niscaya di dalam masa kehidupan begini penjenengan akan lebih sempurna, sehingga nanti untuk reinkarnasi seterusnya penjenengan tidak akan hidup di dalam penderitaan. Demikian saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.